hingga ayatnya yang ke-10. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, Bapa yang memanggil kami untuk ada di dalam ladang pelayanan-Mu. Pada saat ini ya Tuhan, di dalam ibadah pembukaan konferensi cabang yang pertama Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia, kami rindu untuk dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Bapa, ada lewat firman-Nya, biarlah firman ini jadi kekuatan dalam langkah kami. Di dalam nama Anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mazmur 119 ayatnya yang ke-9 dan ayatnya yang ke-10 demikian bunyinya. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuan yang bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Nya. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau, janganlah biarkan aku menyimpan dari perintah-perintah-Mu. Demikian pembacaan firman Tuhan yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan dan memelihara firman Allah dalam hidup kita hari lepas hari. Kita melakukan pujian segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, salam. Anak muda semua suara kalau lunoy. Kuat sedikit. Salam. Baik. Bapak Ibu ada ibu kok. Ini Bapak Pak. Bapak Ibu semua yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ngomong soal anak muda, maka kita ngomong soal orang atau sosok-sosok yang akan menjadi generasi harapan gereja, harapan masyarakat, daerah, bangsa, bahkan dunia. Kalau kita ingat beberapa dekade lalu, 10-20 tahun yang lalu, omong soal rencana gereja, omong soal rencana masyarakat, bangsa, dan negara, anak muda orang sudah pakai. Dulu kalau kita ingat, waktu kita masih kecil, kita menginjak masa dewasa, kita masih akan dapati orang tua dulu ngomong politik, kita anak-anak di dong bilang apa? Di sini, anak kecil orang tua ada ngomong dulu berikut di sini. Dulu di belakang. Tapi sekarang ketika kita ngomong soal perencanaan, omong soal dunia yang berkembang pesat, omong soal masalah milenial, orang tua akan cari anak muda. Itu kenapa? Itu berarti bahwa kebutuhan dunia yang besar sekarang itu ada kesempatan besar untuk orang muda. Tapi beta tetap suka orang tua pembahasa bilang kasih anak muda kesempatan ibarat buah si malakama. Kalau mau, ketong makan bisa tersalah, tapi sonde makan juga bisa salah. Kenapa demikian? Karena ketong sama-sama tahu orang tua biasa omong, anak muda dong ini baik, kasih dong kerja dong gerak cepat, tapi tak salah sedikit dong mau, awi, dosu balik-balakan kau emosi. Atau kadang orang tua bilang, anak muda dong semangat, tapi kadang kalau sukanya susah, dosu bangun kastingan kerjaan. Itu berarti anak muda memang punya potensi, tapi kadang ketemu nafas terlalu pendek. Ketemu anak muda punya bakat, tapi kadang ketemu anak muda kurang pengalaman. Atau zaman sekarang kita akan sering lihat bahkan di gereja ketika ketemu program ketemu punya UPP multimedia, ketemu di gereja mau untuk siaran live di Facebook dan sebagainya. Ketua umum bilang zaman sekarang teknologi internet dan sebagainya itu harus anak muda yang urus. Tapi kadang ketua juga dengar bahwa anak muda banyak yang lari ketika ada kesempatan. Ketika ketua di gereja bilang kebaktian hari ini pemuda yang ambil bagian, pemuda yang bertugas, 3-4 orang yang datang. Tapi coba bila acara pesta, pemuda yang jaga parkir, don jaga parkir sampai orang semua parkir, jadi paksa untuk parkir. Ini fakta hidup yang menuntut kita lihat bahwa anak muda ada potensi dan talenta, tapi anak muda juga akan ada ancaman. Itu fakta. Padahal kita semua tahu bahwa Tuhan kasih anak muda talenta untuk berkembang. Alkitab juga kasih pesan yang sama untuk ketemu semua.
Ketemu pembacaan tadi hanya 2 ayat beta kutip dari Mazmur 119. Salomo dalam dia Mazmur dia bilang bahwa saat dunia pandang anak muda sebelah mata, saat dunia lihat anak muda dengan tidak yakin, tapi justru di saat itu Tuhan taruh talenta di anak muda. Justru di saat itu Tuhan siap perbaiki gereja, masyarakat, bangsa, dan negara lewat anak muda. Tapi ada syarat. Dia bersyaratkan satu. Yang penting anak muda itu hidup harus sesuai firman Tuhan. Yang penting anak muda itu pun jalan sonde menyimpan ke kiri atau ke kanan. Ini janji Tuhan. Bukan pendeta yang janji. Bukan Pak Denny yang janji. Tapi ini janji Tuhan. Jadi ketika ketemu semua ada bersama dalam pergumulan bersama hari ini sebagai keluarga besar GAM, ketemu adakan konferensi cabang yang pertama. Ini akan jadi ruang pengambilan keputusan tertinggi ketemu di tingkat cabang. Akan ada sidang, ada pleno tentang program kerja, pengesahan ketua, sekretaris DPC dan lain-lain. Dia hanya mau bilang bahwa ketong semua punya talenta untuk itu. Ini adalah lambang kepercayaan yang Tuhan kasih. Jaga sama-sama, jangan sia-siakan. Karena selagi masih muda, ketong harus pakai ini talenta dengan baik. Selagi masih muda, mari ketong pakai untuk layani orang seperti untuk layani Tuhan. Beda suka ini logo Gandhi, ada kata ora et labora. Itu berarti kita akan berdoa, tapi kita juga akan kerja. Kita kerja sama-sama. Tapi tidak kalah penting adalah waktu kita dapat tahu, kita coba lihat di internet tentang sejarah ini gerakan dan di logo dan arti. Beta justru lebih suka kata Kristen di ini nama. Beta kasih sedikit dari sejarah. Kata Kristen pertama kali dipakai tahun 60 di Antioquia. Di itu saat ada penyiksaan besar-besaran terhadap orang Kristen. Jadi siapa yang pakai kata Kristen, dia akan dibunuh. Kristen berarti pengikut Kristus. Jadi dulu orang mau pakai kata Kristen, dia harus bertaruh nyawa. Dulu demi disebut Kristen, orang harus rela mati. Sekarang kawan-kawan pakai ini nama Kristen. Ini nama ada tanggung jawab. Ini nama ada wibawa. Jaga baik-baik. Jangan buat malu-malu ketemu semua. Karena pakai nama Kristen, dia punya tanggung jawab yang besar. Karena itu, ketika kita ada sama-sama di tempat ini, kita dikuatkan oleh Mazmur 119. Ada yang bawa kita. Kalau ada tolong satu orang bacakan kasih kita ayat yang 9 dan 10. Mazmur 119 ayat 9 dan 10. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau, janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah. Terima kasih. Kalau teman-teman mau jaga ini nama Kristen, nama yang teman-teman pakai di logo, nama yang teman-teman pakai di nama, jaga dengan jaga ketentuan kelakuan. Jaga dengan ketentuan wibawa untuk ambil keputusan. Karena untuk punya nama Kristen itu berarti ada tanggung jawab di dalam ketentuan. Memang hari ini renungan singkat ini cerita sedikit. Ini sebagai latar belakang cerita, dalam kasih tahu kita baru menikah supaya jangan salah tangkap pas kita cerita. Beberapa saat yang lalu, demo pikupan, ketong di bandara, antri mau check in,
Nah, ketua antri 2 baris. Di baris yang depan samping ada nona manis. Jadi dia lihat ini nona, dia senyum. Dia lihat, dia senyum. Sebentar lagi betul lihat dia senyum. Terus dia lihat balik, dia senyum. Dan kadang-kadang bukan bilang, Isa, hari manis. Dia bilang, oh nona Roke, oh memang manis-manis. Terus tiba-tiba beta pun jemaat juga ternyata ada antri, dan karena beta yang baptis itu jemaat po anak, dia bawa itu anak di beta dan bilang, Bapak, ada dia bapak dia mau minta koko. Jadi beta gendong ini anak. Langsung itu nona tadi lihat beta dilihat ini anak, dilihat beta dilihat ini anak, dia sonde balik muka lagi sampai ke tong turun ke sana. Dia sontok. Karena bagi dia ini nyom yang tadi senyum-senyum ternyata bapak, dan dia punya anak. Tahu-tahu itu jemaat punya anak karena jemaat panggil mereka bapak. Nah, sampai di Kupang jadi kawan dia bilang, Tuhan, karena lu pendeta, orang akan panggil bapak. Soalnya akan panggil nyom. Dia bilang, coba tuh bisa ajar jemaat panggil betul pendeta nih kakak, jadi jemaat boleh betul panggil kakak, bisa. Karena jabatan pelayanan yang Tuhan kasih dan buat beta menjadi bapak. Dan kata bapak di bepun diri itu membawa wibawa, tanggung jawab, dan segala sesuatu yang dibuat harus mewakili nama bapak itu. Dan mau bilang teman-teman kondisi sama. Teman-teman akan bawa nama Kristen. Jangan lupa nama Kristen dan ora et labora yang ada di diri teman-teman. Jaga baik-baik. Jaga lewat persidangan, jaga lewat program-program yang baik, bahkan jaga lewat hidup yang baik. Biar pada akhirnya nama Tuhan dipermuliakan. Selamat bersidang, selamat melayani.